Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ervina Dewanti dari kelompok 6 akan membahas tentang pemberosaaan pembiayaan syariah. Saya sebagai materi pertama akan menjelaskan materi yang akan saya sampaikan sebagai berikut. Konsep dasar perusahaan pembiayaan syariah. Pengertian perusahaan pembiayaan syariah. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Kegiatan usaha lembaga pembiayaan adalah yang A. Swaguna atau leasing, yang B. anjak piutang atau factoring, yang C. usaha kartu kredit atau kredit card, yang D. pembiayaan konsumen atau consumer finance. Secara umum, pembiayaan berfungsi menyediakan produk yang berkualitas dan pelayanan profesional untuk menjamin kesetiaan pelanggan, memanfaatkan sumber daya yang ada secara maksimal untuk memperoleh revenue yang dapat memberikan kontribusi bagi pemegang saham dan kesejahteraan bagi karyawan. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah pembiayaan berdasarkan persetujuan antara perusahaan pembiayaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan pembiayaan tersebut dengan jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Selanjutnya, pendirian perusahaan pembiayaan. Prosedur tata cara pendirian. Untuk mendirikan perusahaan pembiayaan syariah ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan, antara lain: yang A. Calon mengajukan permohonan izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan kepada Menteri Keuangan CEKI Ketua Bapepam LK. Yang B. Selanjutnya dari Ketua Bapepam LK diteruskan ke Biro P3. Biro P3 memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan izin usaha PP sesuai PMK nomor 84 PMK 012/2006. Jika lengkap, maka teliti informasi daftar kredit macet (DKM) dan daftar tidak lulus (DTL) bagi direksi, komisaris, dan pemegang saham. Jika tidak termasuk DKM dan DTL, maka Biro P3 memproses permohonan izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan sesuai ketentuan dalam PMK nomor 884 PMK 012/2006, termasuk melakukan fit and proper test bagi direksi dan komisaris. Yang C. Selanjutnya, Biro P3 memberi pertimbangan menerima atau menolak permohonan izin usaha PP. D. Jika pengajuan diterima, maka dikeluarkan KMK izin usaha sebagai PP. Pemberian izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan dilakukan oleh Ketua Bapepam LK. Yang E. Perusahaan yang telah memperoleh izin usaha sebagai PP wajib melakukan kegiatan usaha selambat-lambatnya 60 hari sejak tanggal izin usaha ditetapkan. Yang F. Melaporkan kegiatan usaha kepada Menteri Keuangan CEKI Ketua Bapepam LK Biro Perbankan, Pembiayaan dan Perjaminan selambat-lambatnya 10 hari sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha. Selanjutnya, persyaratan izin usaha. Yang akta pemberdayaan badan hukum termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang, yaitu Departemen Hukum dan HAM. Yang B. Data direksi dan dewan komisaris atau pengurus dan pengawas. Direksi dan komisaris atau pengurus dan pengawas nantinya akan diuji fit proper test. Yang C. Data pemegang saham atau anggota. Yang D. Sistem dan prosedur kerja, struktur organisasi dan personalia. Yang E. Fotokopi bukti pelunasan modal disertor dalam bentuk deposito berjangka pada salah satu bank umum di Indonesia dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran yang masih berlaku selama dalam proses pengajuan izin usaha. Yang F. Rencana kerja untuk 2 tahun pertama. Yang G. Bukti kesiapan operasional. Yang H. Perjanjian usaha patungan antara pihak asing dan pihak Indonesia bagi perusahaan patungan. Yang I. Pedoman untuk pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah atau P4MM. Yang J. Pembinaan dan pengawasan perusahaan pembiayaan syariah. Baik, materi selanjutnya akan dipecahkan oleh materi kedua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.